Selamat pagi. Baik, pagi hari ini kita akan menganalisa pergerakan harga untuk gold ya di time frame 15 menit. Baik, kita mulai dulu dari membaca acuan besar. Kita bisa melihat di sini yang warna magenta ini adalah MA weekly dan MA yang warna lain ini adalah MA daily dan yang kuning adalah warna kuning. Kuning ini adalah yang 8 jam. Nah, baik, mari kita lihat baca pergerakan ini dari besar dulu ya. Kita lihat dari monthly-nya itu juga sedang dalam keadaan flat, middle MA-nya datar, jarak dan upper lower-nya juga tidak kembang, dan secara kecenderungan MA monthly ini masih bergerak datar. Baik, untuk weekly sendiri kita bisa melihat arah kecenderungan MA-nya ini masih dalam keadaan down. Dan keadaan ini sedang berada dan harga sedang saat ini sedang berada dalam normalnya weekly. Artinya ini standar deviasi min 1 weekly dan harga itu sudah berada di dalam. Nah, bagaimana dengan kondisi daily? Daily saat ini juga berada di dalam kondisi abnormal up, di mana keadaan yang terjadi saat ini di posisi saat ini eh, daily itu sedang dalam keadaan abnormal. Nah, seperti kita ketahui bersama, perjalanan harga di ketiga acuan ini kita bisa membuat eh, dua skenario. Yang pertama, eh, yang pertama itu harga akan bergerak terus naik ke atas sehingga harga ini akan berjumpa dengan MA-nya, atau di sesi Tokyo pagi ini harga akan bergerak turun karena posisi harga sedang berada di luar MA daily. Nah, mari kita susun skenario kapan kita bisa melakukan buy position dan sell position. Nah, secara aturan yang kita bahas kemarin, posisi saat ini sebenarnya eh, di zona 4 jam ini, garis biru ini di zona 4 jam ini, kita bisa melihat harga sedang bolak-balik di dalam area normalnya 4 jam. Demikian juga dengan 8 jam. Kita bisa melihat harga sudah bergerak turun dan sempat sideways tadi di bawah 8 jam dan harga kembali naik. Nah, bagaimana dengan strategi kita? Strategi kita menurut saya yang paling pas ini, kita coba menunggu MA 8 jam ini masuk ke dalam normalnya daily. Masuknya MA 8 jam di normal daily ini, itu membuat peluang kita untuk bisa mencari opsi buy nanti, jika kita mengikuti skenario harga akan masuk dan akan mencari MA weekly di sini, artinya kita menunggu si 8 masuk lagi ke dalam normalnya daily supaya dia bisa keluar lagi nanti di atas. Nah, untuk posisi saat ini kita harus memperhatikan keadaan MA 8 ini, karena posisi MA 8 ini masih berada di luar. Artinya kalau di luar ini masih ada kemungkinan potensinya dia masuk dulu ke MA daily-nya. Nah, ketika dia berada di MA daily-nya nanti, di situ kita coba lihat apakah dia bisa apa MA kecil yang di bawahnya ini MA 15, MA 1 itu bergerak dari abnormalnya eh, 1 jam, misalnya 15 menit baru gerak di luar abnormalnya 1 jam dan dia masuk kembali. Nah, di situ peluang kita untuk melakukan buy position dengan skenario harga akan menuju middle weekly. Nah, memang
untuk analisa ini tidak bisa ada patokan bakunya ya. Artinya kita hanya bisa menganalisa di mana area terbaik kita bisa melakukan buy position. Nah, bisa juga kita melakukan buy position ketika harga ini berada sekali lagi di bawah MA daily. Artinya si 8 jam ini meng-crossing daily dan daily juga berada di dalam normalnya weekly, maka kemungkinan peluangnya ini untuk naik ke atas masih lebih besar. Atau bisa jadi nanti kalau ketika di sesi Tokyo ini harga tidak mampu apa tidak mampu membuat MA ini menyeberang ke daily, maka kemungkinan mereka akan kembali naik ke atas. Nah, begitu eh, cara pandang saya terhadap pergerakan gold pagi ini. Nah, eh, katanya kita harus memperhatikan MA 148 aja. Posisi 148 ini masih belum ada susunan buy, masih dalam kondisi sideways, dan kondisi ini kita bisa tick dari atas ke bawah dengan menggunakan prinsip ketika ada yang kecil abnormal, kita bisa mencoba masuk melalui acuan yang kecil itu. Baik, demikian saja dulu gambaran analisa untuk gold. Terima kasih.